Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Liga 1 yang melibatkan dua tim yang tengah bersaing di papan atas untuk bisa menjadi juara musim ini. Yang pertama adalah pertandingan antara Dewa United versus Semen Padang yang berakhir untuk kemenangan Dewa United dengan skor telak 6-0. Dan pertandingan kedua yang ingin saya bahas adalah antara tentu saja Persib Bandung versus Persik Kediri yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor telak 4-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman, tentu saja Persib Bandung masih berada di posisi puncak klasmen sementara Liga 1 dengan tetap selisih 5 poin dari Dewa United yang untuk sementara berada di peringkat nomor 2, dan kita menunggu nanti apakah Persebaya Surabaya bisa menang di kandang PSM Makassar agar lebih seru lagi persaingan untuk menjadi juara dari Liga 1 musim ini. Dan menurut hemat saya teman-teman, seharusnya Dewa United dan juga Persib Bandung bisa menang dengan mencetak lebih banyak gol. Karena para pemain Dewa United dan juga Persib Bandung bisa menciptakan banyak sekali peluang di pertandingan semalam. Cuma memang terlihatlah para pemain dari kedua tim juga punya masalah atau kesulitan untuk bisa melakukan konversi dari peluang-peluang yang mereka ciptakan. Maka itu, saya pikir walaupun sekarang Persib Bandung masih berada di posisi puncak, tapi bukan berarti mereka akan dengan mudah menjadi juara. Artinya tergantung juga dengan performa dari Dewa United yang kita tahu lagi on fire. Nih saya mau lihat ya catatan saya ya. Karena Dewa United dalam 3 pertandingan terakhir mereka selalu menang. Bahkan dalam 5 pertandingan terakhir mereka menang 4 kali. Dan mereka lebih banyak mencetak gol. Total gol yang telah mereka cetak adalah 54. Sejauh ini, setelah 26 pertandingan, Dewa United lah adalah tim yang paling produktif. Dan defense mereka juga gak buruk. Baru kemasukan 28 gol. Sebaliknya bagi Persib Bandung, memang Persib juga adalah tim yang produktif. Karena setelah Dewa United, Persib adalah tim kedua yang paling produktif sejauh ini. Tapi hebatnya Persib itu defense. Defense mereka memang solid sekali, baru kemasukan 23 gol. Tapi para pemain Persib ini kalau saya perhatikan sering membuat kesalahan pada saat mereka mendapatkan gangguan di dalam kotak penalti. Ini saya lihat sering melakukan kesalahan. Tapi kesalahan itu kadang-kadang bisa juga diselamatkan oleh kiper mereka, Kevin Rey Mendoza atau juga Teja Pakualam. Seperti di pertandingan semalam tuh, Edo ngapain juga melakukan pelanggaran kepada Fafa kalau nggak salah ya, semalam ya. Buat apa juga? Sebetulnya itu bukan sebuah situasi yang berbahaya juga. Tapi karena dia melakukan pelanggaran, tiba-tiba Persik Kediri mendapatkan kesempatan. Ya kan, untuk bisa mendapatkan poin. Karena mereka mendapatkan penalti dan mereka mencetak gol. Sedangkan dari Dewa United, sejauh ini, saya melihat para pemain Dewa itu memang bermain dengan satu tujuan. Yaitu mencetak sebanyak mungkin gol dan meraih 3 poin. Artinya memang skema mereka itu adalah menyerang, dan menyerang. Dengan menyerang, maka mereka membatasi pergerakan dari para pemain tim lawan. Dan itu berkali-kali mereka lakukan. Cuman kadang-kadang mereka juga sering kecolongan dari counter attack. Maka itu Madura United tuh yang pelatih mereka tuh Vera, kan memang taktiknya adalah bertahan, pokoknya parkir base di belakang tapi counter. Nah itu berhasil. Namun tim-tim lain yang berani bermain terbuka dan tidak bisa melakukan counter attack lawan Dewa, pasti akan kemakan. Contohnya Persib yang kalah kan di kandang mereka sendiri lawan Dewa United dengan skor 0-2. Gol kedua itu kan counter ya, dari Dewa United pada saat itu. Jadi pertama-tama yang saya ingin jelaskan kepada teman-teman bahwa persaingan untuk menjadi juara dari Liga 1 musim ini akan lebih seru daripada musim lalu. Ya memang musim lalu itu kan dengan sistem Championship Series ya, artinya akan adalah fase final. Tapi kali ini dengan sistem normal, ya kompetisi biasa nih, feeling saya ini pekan ke-31 nih baru nanti kemungkinan akan ditentukan. Saya harapkan kalau bisa pekan 33 atau mungkin final day aja, final match day gitu. Jadi bagi Dewa United, saya pikir di sini sekarang mereka akan diuji mentalnya. Karena pada saat memang mereka sedang berada di atas angin dengan permainan mereka yang menawan dan mereka bisa mencetak banyak gol, tentu yang diharapkan adalah para pemain mereka bisa tetap membumi. Artinya para pemain mereka tetap bisa rendah hati dan juga fokus dalam permainan mereka agar timnya ini bisa konsisten. Tapi memang Dewa United punya Alex Martin yang memang lagi on fire. Dia mencetak 4 gol di pertandingan semalam. Dan 4-4-nya itu dia cetak dari open play. Jadi memang itulah keunggulan dari Dewa United. Selain itu juga memang mereka punya banyak kreator serangan. Coba lihat saja tuh.
Ada Jaja, ada Mesidoro, ada Taisi Marukawa yang juga memberikan beberapa assist di pertandingan lawan Semen Padang ini. Dan memang Semen Padang ini, timnya nih nggak seberapa improve. Menurut saya sulit nih bagi mereka untuk bertahan nih. Kalau saya lihat sih, di pertemuan pertama juga mereka kalah kalau nggak salah 1-8 kan, dari Dewa United ya. Kebetulan itu saya yang siaran tuh, itu main di kandangnya Semen Padang loh. Nah 1-8 bener kan, itu main di kandangnya Semen Padang loh, karena kena terus tuh counter Semen Padang. Tapi di match semalam mereka bermain bertahan, tapi nggak bisa bertahan, karena tengahnya itu nggak mereka kunci. Tengah itu kan ada Mesidoro, ada Marukawa. Nah 2 pemain ini plus Jaja ya, yang banyak memberikan direct passing yang akurat, itu nggak bisa mereka kunci. Dan Dewa United seharusnya sudah unggul di 15 menit jalannya pertandingan tuh, seharusnya sudah unggul. Banyak sekali peluang, Marukawa lah, Mesidoro lah, Jaja lah. Tapi mereka juga punya kesulitan untuk konversi peluang. Seandainya nih Semen Padang bisa bertahan dengan baik dan kemudian menjaga ya skor tetap 0-0 sampai halftime, wah mungkin babak kedua mungkin mereka akan punya chance lah untuk bisa mendapatkan 1 poin. Tapi dengan Marukawa mencetak gol, itu gol yang bagus juga ya, Marukawa mencetak walaupun dari situasi rebound, tapi proses serangannya tuh sangat rapi dibangun. Ya disitulah kita melihat para pemain Semen Padang terpancing harus bermain terbuka. Tapi pada saat bermain terbuka ada direct pass yang masuk, ternyata ada pemain mereka, kita lihat beberapa kali itu kesulitan untuk bisa mengantisipasi umpan-umpan cepat yang masuk ke ruang pertahanan mereka, termasuk si Martic. Nah pada saat Martic ini mendapatkan kartu merah, saya tidak melihat ada pergantian yang cepat yang bisa dilakukan oleh pelatih dari Semen Padang ini untuk bisa menambal lini pertahanan mereka. Karena Martic ini kita tahu adalah pemain yang sangat penting ya di Semen Padang, sebagai pemain yang memang ya bermain cukup baik lah, karena dia kan masih dipertahankan ya dari putaran pertama. Dan saya melihat gol-gol dari Dewa United ini adalah murni kolektivitas, passingnya sangat mencair sehingga mereka bisa mencetak gol-gol indah, walaupun ada 1 gol bunuh diri ya dari pemain Semen Padang. Itu pun karena ada crossing yang masuk yang sebetulnya tertuju kepada Alex Martin. Tapi Alex Martin saya melihat finisher luar biasa dia, dan dia punya supplier bola yang sangat baik. Marukawa, ada juga Jaja, ada juga Mesidoro, bahkan Adi Setiawan yang baru masuk juga bisa memberikan dia assist. Jadi kunci kemenangan dari Dewa United adalah karena skema serangan mereka yang mengandalkan kolektivitas, passing game, dan juga pergerakan tanpa bola dari para pemain. Jadi yang bergerak ini bukan cuma 1 pemain, bisa 2-3, Marukawa dan Mesidoro yang akan bergerak tanpa bola plus Alex Martin. Dan pemain yang biasa akan lama menguasai bola itu adalah Jaja, karena dia adalah pemain yang mengatur ritme di tengah. Jadi saya pikir ini adalah kemenangan yang spesial bagi Dewa United, karena mereka berhasil menang telak lagi atas Semen Padang setelah sebelumnya menang 1-8 di kandang Semen Padang. Dan mereka menang karena memang mereka bermain sepak bola indah. Jarang banget loh ada sebuah tim bermain sepak bola indah kemudian bisa menang secara telak. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Persib Bandung versus Persik Kediri. Ya kalau saya sih dari awal sudah feeling Persib pasti menang, cuma dengan berapa gol. Dan saya kira mungkin Persib menangnya tipis juga nih, karena Persib selalu sulit lawan tim yang bermain bertahan. Persik Kediri juga bermain bertahan, apalagi form dari tim ini kan lagi gak bagus ya. Dalam 5 atau 7 pertandingan terakhir nih tim ini sulit meraih kemenangan, bahkan ada 4 kali kalah. Cuman saya melihat para pemain Persib di pertandingan semalam lebih direct sih, lebih cepat dalam memberikan bola ke depan, dan memang mereka bermain dengan yang namanya high tempo, jadi tempo tinggi. Jadi nggak mau lama lah membuang waktu, apalagi kan sudah kalah lawan Persebaya, gak perlu lagi lah istilahnya lama-lama menguasai bola, tapi dapat bola cepat berikan bola itu ke depan. Dan yang dimainkan adalah Castaner dan juga Ciro nih, gak gampang nih bagi 2 pemain ini untuk bisa mencetak gol. Dan Ciro seharusnya tuh sudah mencetak gol lah, tapi berkali-kali dia miss ya. Apalagi itu pada saat dia memberikan umpan kepada Maklok, saya kira Maklok itu sudah mencetak gol tapi miss juga. Namun akhirnya Maklok itu bisa memberikan assist dari corner, karena dalam beberapa pertandingan terakhir tuh Maklok sulit banget memberikan umpan yang akurat dari situasi bola mati. Dan Nick Kuipers bisa mencetak gol. Ini gol yang penting karena memecah kebuntuan. Dan Persik Kediri itu sekali tuh counter sebetulnya hampir mencetak gol kan dari Hanafi. Jadi bahaya juga mereka dari counter, karena ini tim yang sebetulnya juga diperkuat oleh materi pemain yang bagus, pemain-pemain yang oke. Tapi ini mereka kalah lagi, semakin berbahaya nih posisi mereka. Dan memang tinggal menunggu waktu saja Persib mencetak gol. Cuman saya melihat ada masalah bagi Persib untuk memberikan umpan akurat dari kedua fullback mereka, apalagi dari hand-hand. Gak ada satupun umpan dari hand-hand itu yang akurat loh. Padahal dia sudah mendapatkan ruang dan waktu. Masa gak bisa sih memberikan umpan yang akurat? Kalau gitu buat apa maju overlap? Kan bahaya. Lini pertahanan terekspos karena dia bermain sebagai fullback. Dan Edo memang di kiri banyak melakukan pergerakan, tapi sulit banget memberikan crossing-crossing yang akurat. Maka itu saya melihat 2 fullback dari Persib ini harus bermain lebih efisien lagi sih. Kalau enggak, Persib akan sering terekspos di lini pertahanan mereka.
Tapi saya melihat kemampuan Robbie Darwish sebagai pemain yang juga bisa bermain di sektor flank, yang kemudian bisa memberikan umpan yang mahal. Ini umpan yang mahal nih. Robbie Darwish ini bagus sekali nih, dia memberikan umpan yang tertuju kepada Rian Kurnia yang kembali mencetak gol. Setelah sebelumnya mencetak gol lawan Persebaya, dan ini adalah gol yang bagus dari Rian Kurnia karena dia mencetak gol dengan sundulan. Bagus ini golnya. 2-0, udah. Saya feeling udahlah nih Persib mungkin 3-4-0. Ternyata kesalahan dari Edo yang sebetulnya nggak perlu. Dan memang di babak pertama ada kejadian itu yang Fane awalnya dianggap melakukan pelanggaran kepada Franka ya, kalau nggak salah ya, dianggap iya kepada Franka. Kemudian wasit setelah melihat monitor di pinggir lapangan akhirnya menganulir keputusan yang sebelumnya dia telah memberikan penalti bagi Persib, karena memang kalau saya juga melihat nih fair, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya gangguan dari Fane itu minimal. Tapi memang Franka dengan mudah terjatuh. Jadi saya pikir kalaupun nggak dikasih penalti ya, sebetulnya ini bukan keputusan yang kontroversial. Namun kemudian di babak kedua itu jelas Edo melakukan pelanggaran yang sebetulnya nggak perlu. Buat apa melanggar seperti itu sampai berpelukan gitu? Nggak perlu sebetulnya. Nah, ini yang saya selalu katakan, bahwa Persib itu akan kesulitan untuk meraih kemenangan atau mungkin kalah jika para pemain ini mainnya nggak benar. Itu nggak perlu sebetulnya Edo melakukan pelanggaran seperti itu. Nah, tapi dengan pelanggaran itulah yang justru memberikan angin kepada Persib, karena mereka bisa mencetak gol dari penalti. Tapi bagusnya bagi Persib kemudian ada pemain yang mendapatkan kartu merah, Kiko, karena babak pertama juga dia mendapatkan kartu kuning, jadi 2 kali kartu kuning. Babak pertama itu kalau nggak salah dia menghentikan pergerakan dari Rian Kurnia. Jadi dengan kartu merah itu memang Persib bermain lebih dominan dan David da Silva bisa mencetak gol setelah ada sapuan dari Franka. Dan kita melihat di sana ada pemain dari Persik Kediri, kalau nggak salah Lukas ini ya namanya ya. Nah, Brandon Lukas ini yang salah ya. Kemudian David bisa melakukan finishing, dan kemudian bagusnya Beckham Putra yang masuk sebagai pemain pengganti karena dia tidak dimainkan dari awal, bisa juga mencetak gol yang brilian. Ini saya suka golnya dari Beckham Putra ya. Walaupun saya agak kaget kenapa Rian Kurnia ditarik, tapi sepertinya Beckham memang adalah pilihan utama dari Boyan Hodak. Tapi Rian Kurnia diberikan kesempatan untuk tampil dari awal karena mencetak gol lawan Persebaya. Dan Beckham Putra saya suka golnya, walaupun ya Beckham Putra juga harus hati-hati ya. Buat apa dia selebrasi lagi, kan sebelumnya dia selebrasi sampai disangsi itu 3 pertandingannya. Tapi bagusnya kali ini dia selebrasi ngesot ya. Betul ya, ngesot gitu, sliding ya. Jadi oke lah, masa mau disangsi lagi. Jadi ini adalah kemenangan yang penting bagi Persib karena mereka bisa bounce back, mereka bisa bangkit. Tapi seharusnya Persib menang dengan jumlah gol yang lebih banyak, dan seharusnya Persib tidak perlu kemasukan gol. Dan feeling saya sampai akhir musim 2 tim inilah yang akan bersaing di papan atas, di bawah United dan juga Persib Bandung. Tapi kita tunggu apakah Persebaya bisa menang atau tidak di kandang PSM Makassar. Kalau Persebaya juga menang, berarti 3 tim tersebut yang akan bersaing untuk menjadi juara dari Liga 1 musim ini. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.